Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah, baiklah sejenak kami bacakan protokol kesehatan peribadahan di HKBP Kebayoran Baru. Yang pertama, jemaat harus dalam keadaan sehat, menyiapkan masker dari rumah, sudah mendaftar. 2. Masuk dalam antrian untuk cek nama di bagian pendaftaran, cuci tangan, ukur suhu badan, dan mengisi bangku kosong yang terdepan. Duduk pada bagian yang tidak bertanda silang. 3. Selama ibadah tetap memakai masker, tidak boleh dilepas. 4. Tidak berpindah duduk, menjaga ketertiban, dan tidak melakukan komunikasi menggunakan HP. 5. Selesai ibadah agar tetap duduk di tempat hingga dipersilahkan keluar sesuai urutan oleh pelayan Haret Tahun, dan agar langsung meninggalkan area gereja, langsung pulang. 6. Setiap peserta ibadah agar mentaati semua prosedur protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan. 7. Jemaat yang akan ke toilet agar keluar mengikuti jalur yang sudah ditetapkan dan antri di luar toilet apabila sedang terisi. Apabila akan masuk kembali ke gedung gereja untuk melanjutkan ibadah, tetap mengikuti jalur yang sudah ditentukan dengan tetap menjaga ketertiban keheningan ibadah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi saudaraku sekalian. Selamat hari Minggu. Hari ini adalah Minggu akhir tahun gerejawi, peringatan kepada orang yang telah meninggal dunia. Dalam ibadah kita hari ini akan dibacakan nama-nama saudara-saudari kita yang telah meninggal dunia dalam 1 tahun gerejawi sejak 25 November 2019 sampai dengan 22 November 2020. Ibadah minggu ini mengingatkan kita agar tetap sedia menanti panggilan Tuhan akan akhir hidup kita. Dalam bahasa Latin disebut memento mori. Hal itu berarti jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri kita mengikuti ibadah ini dan memohon bimbingan Tuhan agar dengan sungguh-sungguh kita diberkati Tuhan dalam ibadah minggu ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor, mari kita sejenak dalam saat teduh. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan ayat 7.
Jemaat diundang untuk berdiri. Di dalam Kristus ku terjamin, Dia sendiri perantaraku. Di dalam Dia ya ada kami, yang dalam Rohku minta padamu. Ku puji Dikau kini dan kekal, karena bahagia itu ku kenal. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar. Karena Engkau menyertai kami, maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami. Karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu. Kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup ataupun mati, Engkaulah yang mempunyai kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 1 dan ayat 4. Beli
Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Konfesi HKBP pasal 15, peringatan akan orang yang meninggal. Kita mempercayai dan menyaksikan kematian adalah akhir dari hidup manusia di dunia ini. Dia berhenti dari segala pekerjaannya. Ada keselamatan bagi orang percaya. Yesus Kristus yang telah bangkit, itulah yang membangkitkan orang yang mati. Dialah Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan yang setia sampai akhir. Gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal untuk menyadarkan iman kita, supaya kita mengingat akan akhir hidup kita sendiri, serta meneguhkan pengharapan akan kemenangan Kristus, mengalahkan kematian. Demikian juga pengharapan akan kerajaan sorga sebagai tujuan jiwa roh kita dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan Allah hingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dengan ajaran ini, yang pertama, kita menekankan pengharapan keselamatan manusia dari antara orang mati di dalam Yesus Kristus. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang hidup dapat menerima berkat dari orang yang mati. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang mati dapat berhubungan dengan orang yang hidup dengan mendoakan arwah-arwah. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa haruslah mendirikan tugu untuk menghormati orang yang mati sebagai cara menerima berkat bagi keturunannya. Yang kedua, kita menolak semua bentuk ajaran agama kekafiran, terutama ajaran tentang roh yang mengatakan roh orang meninggal itu hidup, dan roh yang meninggal itu menjadi hantu, dan roh leluhur atau semangat. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 281 ayat 1 dan ayat 2.
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan ayat 3. Pembacaan epistel bagi kita pada minggu ini yang terambil dari Yehezkiel pasal 34 dimulai dari ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Marilah kita membacanya secara responsoria. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang gila akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita dengarkan kor virtual perempuan. Doa
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara kita seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Gereja. Warta Jemaat Minggu tanggal 22 November 2020. Yang pertama, Minggu akhir tahun gerejawi. Hari ini adalah Minggu akhir tahun gerejawi dengan topik penghakiman terakhir. Yang kedua, pemberkatan perkawinan. 1. Warta kedua. Hendak menerima pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 pukul 9 WIB di HKBP Kebayoran Baru, yaitu nama Nasya Nauli Cesarea Boru Sihombing, alamat Jalan Kebagusan 1 nomor 101 Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Jemaat HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran, putri Bapak almarhum Luhut Sihombing, Ibu Ellen S. Karlina Boru Panggabean, dengan tunangannya nama Joki Maraldo Jairus Simanjuntak, alamat Jalan Tebet Timur 3 nomor 20 Jakarta Selatan. Jemaat HKBP Tebet Resort Tebet, putra Bapak Joni Meikam Simanjuntak, Ibu Minardo Agustina Boru Tampu Bolon. 2. Warta kedua. Hendak menerima pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 pukul 14 WIB di HKBP Kebayoran Baru, yaitu nama Jonathan Apul Panggabean, alamat Jalan Kepodang Raya, Blok K4 nomor 29, Sektor 2, Bintaro Jaya. Jemaat HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran, putra Bapak Maringan Tua Panggabean, Ibu Amelia Boru Tambunan, dengan tunangannya nama Janela Gabriel Budiman, alamat Jalan Villa Delima Raya, Blok K3, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Jemaat HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran, putri Bapak Josi Budiman, Ibu Louis Dewi Masbrata. 3. Warta pertama. Hendak menerima pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 pukul 7 WIB di HKBP Kebayoran Baru, yaitu nama Yose Rizal Esra Sitorus, alamat Jalan Taman Meruya Ilir, Blok C4 nomor 15 Jakarta Barat. Jemaat HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran, putra Bapak Maludin Sitorus, Ibu Timawan Boru Sinaga,
dengan tunangannya, nama Rinesa Wijayanti Nauli Boru Panjaitan. Alamat Jalan Bendungan Hilir 7, nomor 2, Jakarta Pusat. Jemaat HKBP Sudirman, Resort Sudirman. Putri Bapak Albert Panjaitan. Ibu Sinta Rubiana Diantini. Kiranya Tuhan memberkati rencana pernikahan ini. Yang ketiga, akhir tahun gerejawi 2020. Hari ini, Minggu tanggal 22 November 2020 adalah akhir tahun gerejawi 2020 sekaligus peringatan bagi anggota jemaat yang telah meninggal. Setelah warta akan dibacakan nama-nama anggota jemaat yang telah meninggal selama periode 25 November 2019 sampai dengan 22 November 2020. Untuk itu, kegiatan sermon kategorial dan pertanyaan sektor akan dilanjutkan tahun depan. Yang keempat, seksi remaja. 1. Puji Tuhan, We Talk Remaja ke-28 hari Minggu yang lalu, tanggal 15 November 2020 telah dilaksanakan dengan baik dengan dihadiri oleh 51 orang remaja dan 7 orang pembina atau total 58 orang. 2. We Talk ke-29 akan kembali diadakan pada Minggu siang dengan tema Talk About Growing a Fruit in Jesus setelah ibadah tanggal 22 November 2020 dengan jadwal dapat dibaca di Warta Cetak. 3. Panitia Natal Remaja HKBP Kebayoran Baru akan memberikan bantuan sosial kepada Panti Dorcas pada hari Minggu ini jam 11 setelah kebaktian Minggu. Terima kasih untuk tangan-tangan orang tua yang sudah memberi berkat bagi anak-anak di Panti Dorcas. Yang kelima, renovasi pembangunan gereja. Sesuai dengan akan berakhirnya tahun 2020 dan penyelesaian progres pembuatan pagar gereja, kami menghimbau agar komitmen dapat segera diselesaikan para donatur dengan menyetor ke rekening panitia renovasi di Bank Mandiri atas nama HKBP Kebayoran Baru, Panitia Renovasi _Pembangunan. Yang keenam, persembahan bulanan tahun 2020. Berhubung menjelang akhir tahun 2020, diharapkan bagi jemaat yang belum menyampaikan persembahannya supaya segera menyampaikannya. Ketujuh, varian Natal. Varian Natal dapat kita baca di Warta Cetak. Yang kedelapan, selamat ulang tahun. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan kepada anggota jemaat yang tanggal lahir atau tanggal pernikahannya jatuh pada tanggal 22 sampai dengan 28 November 2020. Kiranya Tuhan memberkati. Jika ada jemaat yang belum tercantum namanya di dalam daftar tersebut, agar menghubungi Sintua sektornya atau sekretariat. Yang terakhir, warta yang tidak dibacakan sesuai Warta Cetak hari ini, marilah kita baca dengan baik dan kita membawakannya di dalam doa kita masing-masing.
Bapak dan Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki acara khusus peringatan kepada saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia dalam tahun gerejawi 25 November 2019 sampai 22 November 2020. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau saat ini kita melaksanakan acara mengenang orang-orang yang telah meninggal dunia, bukanlah untuk mengingat duka cita yang kita alami atas kepergian mereka. Melalui acara mengenang orang yang meninggal dunia ini, hendaknya kita mengingat bahwa kita pun kelak akan meninggalkan dunia ini, sama seperti mereka yang telah mendahului kita. Jangan kita takut akan sengat kematian, sebab Tuhan Yesus telah mengalahkannya melalui kebangkitannya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Tuhan Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk itu, marilah kita bernyanyi, kita bangkit berdiri. Nama-nama anggota jemaat yang telah meninggal dunia dalam tahun gerejawi periode 25 November 2019 sampai dengan 22 November 2020. Yang pertama, Dona Tiolina Huta Barat, Boru Simatupang, meninggal dunia 19 Desember 2019, tutup umur 73 tahun, sektor Sion. Yang kedua, Bisten Saragi Turnip, meninggal dunia 29 Desember 2019, tutup umur 66 tahun, sektor Sion. Yang ketiga, Nikmat Siahan, meninggal dunia 31 Desember 2019, tutup umur 86 tahun, sektor Marsada. Yang keempat, Raja Lubatobing, meninggal dunia 19 Januari 2020,
tutup umur 84 tahun, sektor Satahi. Yang kelima, Daniel Lubatobing, meninggal dunia 30 Januari 2020, tutup umur 59 tahun, sektor Sion. Yang keenam, Sintua Tiolina Siregar, Boru Lumban Gaol, meninggal dunia 31 Januari 2020, tutup umur 76 tahun, sektor Satahi. Yang ketujuh, Nyonya Malona Gultom, Boru Pangaribuan, meninggal dunia 16 Februari 2020, tutup umur 72 tahun, sektor Satahi. Yang kedelapan, Richard Walter Hutapea, meninggal dunia 13 Maret 2020, tutup umur 57 tahun, sektor Marsada. Yang kesembilan, Pendeta Bonatua Hasahatan Siregar, meninggal dunia 27 Maret 2020, tutup umur 45 tahun, sektor Saroha. Yang kesepuluh, Tumpal Haposan Mauliate Panjaitan, meninggal dunia 29 Maret 2020, tutup umur 58 tahun, sektor Godung. Yang ke-11, Abraham Gracio Haholongan Sirait, meninggal dunia 13 April 2020, tutup umur 4 tahun, sektor Sion. Ke-12, Sintua Tiarma Hutagalung, Boru Situmeang, meninggal dunia 16 April 2020, tutup umur 96 tahun, sektor Satahi. Yang ke-13, Sabam Sirait, meninggal dunia 17 April 2020, tutup umur 79 tahun, sektor Sion. Yang ke-14, Sophia Panjaitan Boru Simbolon, meninggal dunia 23 April 2020, tutup umur 83 tahun, sektor Saroha. Yang ke-15, Lisken Simanung Kalit Boru Tabunan, meninggal dunia 28 April 2020, tutup umur 81 tahun, sektor Godung. Yang ke-16, Marina Lenggana Uli Silitonga, meninggal dunia 1 Mei 2020, tutup umur 58 tahun, sektor Satahi. Ke-17, Tio Rustan Hutagaol Boru Sitohang, meninggal dunia 12 Mei 2020, tutup umur 82 tahun, sektor Marsada. Ke-18, Rudi T. Halomoan Sihombing, meninggal dunia 19 Mei 2020, tutup umur 64 tahun, sektor Sion. Ke-19, Tiorlan Margareta Silitonga Boru Siregar, meninggal dunia 1 Juni 2020, tutup umur 71 tahun, sektor Sion. Ke-20, Andi Sahat Binsar Simatupang, meninggal dunia 10 Juni 2020, tutup umur 56 tahun, sektor Sauduran. Ke-21, Halomoan Eliaris Rae Siregar,
Meninggal dunia 17 Juli 2020, tutup umur 47 tahun, sektor Sion. Ke-22, Sintua Rusti Panjaitan Boru Sibarani, meninggal dunia 8 September 2020, tutup umur 83 tahun, sektor Saroha. Ke-23, Antonius Maulitona Pasaribu, meninggal dunia 16 September 2020, tutup umur 53 tahun, sektor Satahi. Ke-24, Kristina Susana Huta Barat Boru Lubatobing, meninggal dunia 21 September 2020, tutup umur 86 tahun, sektor Saroha. 25, Bistok Horasman Napitupulu, meninggal dunia 22 September 2020, tutup umur 74 tahun, sektor Godung. 26, Maringan Rumah Horbo, meninggal dunia 27 September 2020, tutup umur 68 tahun, sektor Satahi. 27, Maringan Tua Junianto Hutapea, meninggal dunia 30 September 2020, tutup umur 48 tahun, sektor Godung. 28, Meltrina E. Panjaitan Boru Lubantobing, meninggal dunia 4 Oktober 2020, tutup umur 90 tahun, sektor Saroha. 29, Telma Marbun Boru Marpaung, meninggal dunia 9 Oktober 2020, tutup umur 87 tahun, sektor Saroha. Ke-30, Tio Bonar Gurning Boru Pakpahan, meninggal dunia 28 Oktober 2020, tutup umur 94 tahun, sektor Godung. Ke-31, Kemal Satria Utama Hasuluan Lubantobing, meninggal dunia 5 November 2020, tutup umur 54 tahun, sektor Saroha. Jumlah bapak 15 orang, jumlah ibu 13 orang, pemuda 1 orang, pemudi 1 orang, anak-anak 1 orang. Jumlah yang telah mendahului kita dalam satu periode 25 November 2019 sampai dengan 22 November 2020, 31 orang. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237,
ayat 1 tambah ayat 3. Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438 ayat 1 dan ayat 3 sambil menyampaikan persembahan kantong 1A dan 1B. Pelindungmu, Tuhan
ulangi ayat 1. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Tangan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dan Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang berada di rumah, kami menyampaikan selamat hari Minggu buat kita semua. Dan pada hari ini adalah minggu terakhir ujung tahun gerejawi, sekaligus memperingati orang yang telah meninggal dunia, yang telah mendahului kita, dan kita akan sampai kelak dan menerima itu di tengah-tengah kehidupan kita. Firman Tuhan menyapa kita pada hari Minggu ini yang tertulis di Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 46. Matius 25 ayat 31 sampai ayat 46. Saya akan membacakan di tengah-tengah kita. Demikian firman Tuhan, penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang yang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, perasaan kita pada hari ini, perasaan kita pada saat ini, ada yang bersedih. Perasaan kita pada saat ini, adong namanya tek iluna. Baik itu di sini, baik itu yang di rumah. Perasaan kita pada saat ini tentu mengenang akan apa yang telah kita rasakan. Adong na 4 tahun, adong na 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, bahkan juga ada yang 90 tahun. Yang menikmati kebersamaan itu, yang menikmati indahnya kenangan itu. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa itu semua hanya menjadi kenangan. Itulah kenyataannya. Tetapi di dalam firman Tuhan, terutama di dalam hukum Tuhan, yaitu Taurat Tuhan, di halaman 3, kita mempercayai dan menyaksikan kematian adalah akhir dari hidup manusia di dunia ini. Itulah konfesi kita. Dan dia berhenti dari segala pekerjaannya. Untuk itu, melalui ajaran ini, kita menekankan pengharapan keselamatan manusia dari antara orang mati di dalam Yesus Kristus. Paulus berkata, apabila Yesus Kristus tidak bangkit dari tengah-tengah orang mati, maka sia-sialah kepercayaanmu. Maka sia-sialah kepercayaanmu. Yang gosohehe Yesus Kristus sian akan amate, magopoma marisuangma haporsyomu. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, inilah yang digambarkan oleh perumpamaan tentang penghakiman terakhir. Banyak perumpamaan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Salah satunya adalah nats kita. Banyak penghakiman perumpamaan
yang dilakukan oleh Yesus di dalam pelayanannya. Dia mengatakan akhir itu begini: pada suatu saat akan datang, pada suatu saat akan datang Anak Manusia itu sebagai Raja. Pada suatu saat Anak Manusia itu datang sebagai Raja, duduk di tengah-tengah kemuliaannya. Dia duduk di tengah-tengah kemuliaannya. Di hudulan naibana hudul. Dia duduk di tahtanya. Ketika dia datang dengan kemuliaannya, ketika dia datang dan duduk di tahtanya, di kemuliaannya, maka semua orang akan menghadap kepada dia. Semua orang akan menghadap kepada dia. Roma jolma tua dupanna. Dia datang. Semua orang, baik yang hidup dan yang mati. Itu yang kita lakukan dan kita katakan di pengakuan iman rasuli. Pasal kedua, aku percaya kepada Yesus Kristus. Di perkataan terakhir ada dikatakan di situ, datang menghukum orang yang hidup dan yang mati. Aku datang dan aku duduk di kemuliaanku, dan semua orang akan datang ke hadapanku. Adalah ini yang sebagai kambing, adalah ini sebagai domba. Adalah ini sebagai kambing, dan adalah ini sebagai domba. Dan akan dipisah yang kambing, domba. Dia akan datang dalam kemuliaannya. Tetapi orang yang benar, orang yang setia, orang yang mau melakukan firman Tuhan, dia mengatakan, Yesus mengatakan, di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang percaya itu, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya. Di ayat 32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan. Di ayat 33, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan di ayat 34 dia mengatakan, marilah hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Hai kamu, marilah, datanglah, yang telah diberkati oleh Bapakku. Marilah, datanglah, hai kamu orang yang percaya kepadaku. Marilah, datanglah, orang yang telah menerima kasih anugerah Tuhan itu. Marilah, datanglah. Naung di jaloho salilingon, yang telah kau terima selama ini, yang dari Bapakku. Datanglah kepadaku. Datanglah menghadap aku. Bukankah demikian? Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku lapar, engkau memberikan aku makan. Ketika aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, aku akan melawat engkau. Ketika aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Datanglah kita. Kapan Tuhan seperti itu? Adigan hosongoni, kapan engkau seperti itu? Tidak pernah. Kok Yesus Kristus dikatakan seperti itu? Kapan Yesus Kristus haus? Kapan dia lapar? Kapan engkau lapar Tuhan? Kapan engkau haus? Kapan engkau telanjang? Kapan engkau sakit? Dangi, engkau memberikan dan engkau melakukan
Dikatakan di ayat 40, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bukan pernah aku telanjang, bukan pernah aku haus, bukan pernah aku lapar. Tetapi yang kamu lakukan dari saudaraku yang paling hina ini, yang termarginalisasi, dan yang paling terhina dari saudaraku, itulah yang kamu lakukan untuk aku. Orang yang paling terhina dan orang yang paling jelek sekalipun, dan orang yang paling terendahkan, orang yang paling tidak diakui orang sama sekali dan tidak dipandang orang sama sekali. Kalau engkau berbuat sesuatu kepada dia, maka sama halnya engkau berbuat kepadaku. Kapan engkau haus? Kapan engkau telanjang? Kapan engkau sakit? Tidak pernah Yesus sakit. Tidak pernah Yesus haus. Tidak pernah Yesus kelaparan. Tetapi sebaliknya, bagi kamu yang tidak memberikan itu, bagi kamu yang tidak mau memberikan itu, bagi kamu yang tidak mau memperdulikan itu, bagi kamu yang tidak mau peduli kepada mereka yang paling hina itu, kamu juga tidak memperbuat itu kepadaku. Tapi kalau kamu berbuat itu, maka kamu berbuat demikian kepadaku. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu itulah penghakiman terakhir yang dikatakan, perumpamaan yang dibuat oleh, yang dilakukan oleh, yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Penghakiman itu akan datang di tengah-tengah kehidupan kita. Penghakiman terakhir itu, pengadilan itu akan datang di tengah-tengah diri kita dan menghukum orang yang hidup dan yang mati. Untuk demikian, tidak sia-sia orang melakukan yang baik. Amin. Tidak sia-sia orang yang melakukan yang baik. Dang marisuang halak mangulahon adenggan. Tidak akan sia-sia orang melakukan yang baik. Baik aku kepada orang, baik aku kepada orang yang terhina, termarginalkan, baik aku kepada orang yang ada di sekelilingku, baik aku kepada keluargaku, baik aku kepada orang yang paling terhina, itu tidak akan sia-sia. Karena kebaikanmu, kebaikan kita diperhitungkan di penghakiman terakhir tersebut. Kebaikan kita akan diperhitungkan di tengah-tengah kehidupan kita, di penghakiman terakhir. Makanya tidak sia-sia orang melakukan yang baik. Tidak sia-sia orang yang melakukan yang baik. Tetapi orang yang melakukan yang baik, dia akan diperhitungkan di tengah-tengah kehidupannya. Kepada siapapun dia baik di tengah-tengah kehidupannya, tetapi yang paling terutama adalah orang yang paling terhina, orang yang paling jelek, orang yang tidak dipandang. Sehingga melalui berkat yang telah kita terima, yang Anda terima, sehingga inilah yang kita salurkan di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak pernah Yesus Kristus kehausan. Tidak pernah Yesus Kristus kelaparan. Tidak pernah Yesus Kristus telanjang. Tidak pernah Yesus Kristus sakit dan dipenjara. Tetapi orang-orang pengikutnya yang termarginalkan, yang hina,
marlea jolma alani Yesusi. Terhina orang lantaran Yesus. Terhina orang lantaran mengikut Yesus. Disinilah yang mau ditekankan oleh nats kita. Tusi mahamu. Lebih dominan perhatianmu kepada situ. Lebih dominan perhatianmu kepada orang-orang yang terhina itu. Tetapi kalau tidak ada perbuatanmu sama sekali, apa yang telah saya katakan, aku katakan, itu tidak sama dengan perbuatanmu dan tidak engkau lakukan kepadaku. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada saat ini kita mengenang Memento Mori, yaitu peribahasa Latin, ingatlah Anda akan mati. Ingatlah kita yang berkumpul di sini kita akan mati. Bukan mau mengatakan kita tidak bekerja esok hari, bukan. Sotong salah hita dah amanginang. Sotong salah hita. Bukan mau mengatakan bahwa kita mengingat kematian kita, tentu kita tidur-tidur di rumah, ngopi-ngopi di rumah, minum-minum teh manis, nonton-nonton, menikmati hari, bukan itu. Kita akan mati kok, ngapain kita bekerja? Kita akan mati kok, ya lu jai mencari, berangkat pagi pulang malam, Senin sampai Minggu, bukan itu. Firman Tuhan mau mengingatkan bahwa kita akan seperti Dia, akan seperti Yesus Kristus itu. Iko mamulus dohita hamatiani, ido diedeta hamatiani parhitian. Melalui kematian ada kebangkitan. Bukan kita mengatakan bahwa kita mengenang kita pada saat ini di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah gereja ini, mengatakan Memento Mori, ingatlah akan hari kematianmu. Kita tidak bersemangat dalam melakukan hal, kita tidak semangat dalam melakukan pekerjaan, bukan itu. Tetapi mau mengingatkan bahwa kita juga sama seperti Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Kita juga sama seperti Yesus Kristus yang menerima kebangkitan itu. Alai jumulu mamamulu samatian. Kita pertama harus menerima kematian itu. Untuk itu Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita menghindar dari kematian. Pasti. Kita menghindar dari kematian. Jangankan kita, keluarga kita. Terkadang kalau lewat ambulan membunyikan sirenenya, kita terkadang mau gemetaran, takut, gelisah. Terkadang juga kita mau melihat orang yang meninggal, bukan keluarga kita, tetapi orang, ya kita bilang kenal, kita juga bersedih dengan itu. Bahkan kalau saya bertanya kepada kita yang kumpul di sini, mau mati besok? Tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Mau mati seminggu lagi? Tidak ada yang mau. Semua orang menghindar dengan kematian. Tidak ada pernak-pernik di rumahnya. Dan ada pernak-pernik di jabuta, tabain poti. Peti jenazah, tidak ada kan? Tidak ada pernak-pernik di rumah kita buat peti jenazah, kita letakkan, kita pajang, tidak ada. Tapi yang mau ditekankan di situ, kita akan sampai ke situ. Tidak ada yang bisa berpura-pura dan tidak ada bisa yang mau menghindar dan tidak bisa dia mengatakan aku tidak mau. Di negara-negara maju sekarang ada yang berusaha
untuk membangkitkan orang yang mati itu. Bekerja dia. Songon biasa imana. Tetapi ingatlah, itu bersifat temporer. Ada waktunya. Tetapi mau ditekankan bahwa kematian itu ada di tengah-tengah kehidupan manusia itu. Kita menghindar dengan kematian itu, tetapi kita dihantui oleh kematian itu. Kita menghindar dari kematian itu, tetapi kita selalu dihantui dan terus dihantui oleh kematian itu. Sehingga firman Tuhan berkata, unang mabiar hamu mate. Jangan takut tentang kematian, tetapi persiapkanlah dirimu untuk menerima itu di tengah-tengah kehidupanmu. Selama engkau hidup, lakukanlah yang dikatakan firman Tuhan, yaitu melakukan yang baik di tengah-tengah kehidupanmu. Tidak akan sia-sia orang yang melakukan yang baik, karena ada penghukuman yang terakhir, yaitu menghukum orang yang hidup dan orang yang mati. Dan dia mengatakan firman Tuhan akan menyisihkan bagi dua, yang di sebelah kiri kambing, yang di sebelah kanan domba. Yang mau mengikut Tuhan, yang dia katakan, kamu yang telah menerima berkat Tuhan, datanglah menghadap kepada saya, kamu akan menempatkan posisi sebelah kanan Bapa. Dan bagi orang yang tidak menjalankan firman Tuhan, dia akan ditempatkan di sebelah kiri. Jelas firman Tuhan mengatakan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Ibdo muse natahati dakon. Itulah yang kita katakan dan itulah yang kita saksikan di tengah-tengah kehidupan kita. Agar melalui memento mori, mengingat akan kematian kita, bukan kita tidak bersemangat dan bukan kita tidak melakukan apa-apa, tetapi kita mau menyatakan karya keselamatan Allah, kebangkitan Allah itu di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu jadikanlah kenangan orang tua, adik, kakak, abang, opung yang telah mendahului kita. Selama beberapa tahun kita telah bersama-sama dengan dia. Jadikanlah itu sebuah kenangan yang indah yang akan diberikan kepada kita. Ingatlah ada 3 hal yang tidak bisa kita ulang di tengah-tengah kehidupan kita. Yang pertama kesempatan, yang kedua waktu, dan yang ketiga adalah perkataan. 3 hal yang tidak bisa diulang: kesempatan, waktu, dan perkataan. Mumpung kita semua hidup, mumpung semua kita bersama-sama dengan keluarga, jangan ada penyesalan di antara kita apabila ada di tengah-tengah kita mengatakan, tahe ngamati bana, tapi ada dong dope hasalaku tu bana, tahe imadah tiki idang sanga dope minta maaf mangidu hasisani dosa tu ibana tuna tua-tuai ale ngajumulu be. Yang mau diingatkan kepada kita, kita akan menerima kematian itu, tetapi 3 hal yang tidak bisa kita ulang: kesempatan, waktu, dan perkataan. Sehingga jangan ada penyesalan di antara kita. Tahe ngajumulu be imadah di haulma tinabornakan, kuburannya itu yang dipeluk, bukan itu. Setelah mati barulah menyesal, Pak menyesal saya, maafkan saya. Katanya, untuk apa lagi? Abang maafkan saya, ini aku datang ke adikmu, ini aku datang anakmu. 3 hal yang tidak bisa diulang kembali: kesempatan, waktu, dan perkataan. Ingatlah akan hari kematian kita, ingatlah akan hari kematianmu,
Jangan ada penyesalan di antara kita, sehingga orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang telah menerima berkat itu, dia melakukan yang baik di tengah-tengah kehidupannya, dan dia akan menerima itu kelak di penghakiman yang terakhir. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami, Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Engkau ajarkan kami ya Tuhan melalui firman-Mu, agar kami melakukan yang baik yang telah menerima berkat-Mu. Ya Allah Bapa kami, ajari kami untuk menyatakan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami akan menerima penghukuman terakhir. Tidak akan sia-sia orang yang melakukan yang baik. Tidak akan sia-sia kami yang telah menerima berkat-Mu memberikan kepada orang-orang yang terhina yang ada di sekeliling kami. Ya Allah Bapa kami, berkati kami, lindungi kami, sehingga kami merasakan berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Orang tua, abang, kakak, opung, anak yang telah mendahului kami. Pada hari ini kami mengenang bahwa kami akan sampai kepada kematian itu. Menjelang kematian, Engkau memberikan kekuatan. Menjelang kematian, Engkau memberikan waktu. Ajari kami untuk menghitung hari-hari kami, agar kami melakukan yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati setiap pekerjaan yang Kau berikan kepada kami. Berkati anak-anak yang Kau berikan kepada kami, agar anak-anak-Mu bersuka cita, dan kami menerima berkat-Mu melalui pekerjaan yang Kau berikan kepada kami. Kami mendoakan buat jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu-minggu ini, ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kami serahkan kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di umur yang baru yang Kau berikan kepada mereka, menjadi sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka, menjadi rumah tangga yang taat akan-Mu. Kami juga mendoakan buat jemaat-Mu yang sakit, yang terbaring di rumah, yang terbaring di rumah sakit, yang lemah, yang lesu. Kami mendoakan agar Engkau memberikan pengharapan yang hidup, agar jemaat-Mu bersuka cita melalui pengharapan yang hidup, melalui dokter dan tim medis, obat yang dimakan oleh jemaat-Mu dapat menjadi buah yang baik, kesembuhan, kesehatan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau menjagai kami, Engkau melindungi kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu
kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa yang dari kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu sorga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di sorga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan, di dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata semakin kabur, bukalah mata hati kami agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengucapkan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami, agar selalu siap dan waspada, serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang berkumpul di gereja ini, dan Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang mengikuti ibadah live streaming, kami mengucapkan yang bertugas pada saat ini beserta dengan Bapak Ibu Pendeta dan Parhalado Gereja HKBP Kebayoran Baru mengucapkan kepada kita selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.